Selamat pagi sahabat Petra dimanapun berada, baik yang telah beranjak dari peraduan, yang telah berkegiatan, ataupun yang masih bersantai di tempatnya masing-masing sambil mendengarkan Radio Petra FM. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat, bagaimana cuaca pagi di tempat sahabat? Semoga dengan segala cuaca, baik mendung ataupun dengan cerahnya matahari yang bersinar, semoga tetap membawa kita pada semangat untuk berkarya, menikmati berkat kasih Tuhan. Dan di Embun Pagi episode 9 Februari 2023 kembali kita dipertemukan dalam program Embun Pagi bersama saya, Pendeta Prajan Tias dari GKJ Nginto-Ento. Dan bersama sebelum kita merenungkan sebagian dari sabda Tuhan, kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan dalam segala karya-Mu melalui kehidupan kami, terlebih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa. Pagi ini bersama dengan para sahabat Petra dari Radio Petra 107,5 FM, kami datang kepadamu. Kami hendak mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami bisa menjadi pembawa-pembawa kebenaran firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Demikian juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan pimpin dan berkati sehingga dengan Roh Kudus-Mu apa yang disampaikan melalui perkataannya itu adalah kebenaran yang daripada-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Sahabat, tema kita pagi ini adalah Yesus dimuliakan, dengan bacaan dari Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama. Mari kita buka bersama Injil Markus pasal 9 ayatnya yang pertama, dan saya akan membacakan bagi kita semua yang demikian isinya. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikian bacaan Injil kita hari ini. Sungguh berbahagia dari kita yang mendengarkan, melakukan, dan menjadikan pegangan hidup firman Tuhan dalam keseharian kita. Haleluya. Sahabat Petra, lagu-lagu pujian bertema tentang kemurahan dan kemuliaan Tuhan bisa jadi sering banyak kita dengar. Kemuliaan, apa yang dimaksud dengan mulia? Kemuliaan yang dengan kata dasar mulia memberikan arti pada keadaan yang sungguh agung, keadaan yang baik, dan keadaan yang terhormat. Inilah mulia. Dan kata yang disampaikan melalui mulia ini juga menjadi salah satu bagian yang penting dalam Markus 9
ayatnya yang pertama ini. Dalam bacaan kita, ini juga merupakan bagian dari bagaimana kasih Tuhan dalam kuasa yang dapat terlihat nyata. Bagaimana kemuliaannya melingkupi keseluruhan, bukan hanya pada bagian-bagian tertentu, semisal perkataannya, tetapi dari semua diri Tuhan Yesus. Dan ternyata orang-orang di sekitarnya juga dapat merasakan keadaan yang kita sebut dengan mulia ini tadi. Keadaan ini ternyata oleh Injil Markus dipahami sebagai adanya janji Tuhan Yesus yang mengacu kepada kemuliaan itu sendiri, keadaan mulia itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai keadaan untuk meyakinkan bagaimana 12 murid Tuhan Yesus yang awalnya terkejut tentang penderitaannya setelah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, namun sekarang Tuhan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kemuliaannya dimaksudkan untuk semakin meyakinkan para murid bahwa melalui penderitaannya Sang Mesias akan masuk ke dalam kemuliaannya yang utuh. Bagian kedua tentang Yesus dimuliakan menurut Injil Markus, yaitu sebagai penggenapan bagaimana saat Musa dan Elia yang muncul di hadapan para murid, yang dimana kalau menurut Injil Lukas keduanya bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, yaitu tentang kepergiannya atau kematiannya. Mereka yaitu Musa dan Elia mewakili hukum Taurat serta nabi-nabi. Namun mereka segera menghilang setelah mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Selain itu, ada suara dari surga menyatakan Tuhan Yesus dengan kalimat yang memakai 3 kata kunci dari Perjanjian Lama yang ternyata ini sebagai ragam yang memberikan arti, yang memberikan pemahaman tentang kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Pada bagian mana saja dalam Perjanjian Lama yang dapat menggambarkan hal tersebut? Yang pertama, dari kata anakku engkau. Ini juga terdapat dalam Mazmur 2 ayatnya yang ke-7. Bagaimana anakku engkau, suara yang terdengar dari surga menyatakan bahwa saat itulah dinyatakan Tuhan Yesus sebagai anak Allah sendiri. Yang lainnya yaitu kata di mana menyatakan akan Allah yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana ada kata yang kepadanya aku berkenan. Ini di Perjanjian Lama juga dapat kita temukan dalam Yesaya 42 ayat yang pertama. Jadi ada 3 kata kunci yang dinyatakan sebagai suara dari surga tentang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, di mana kemuliaan itu karena
posisi Tuhan Yesus Kristus yang pertama sebagai anak Allah. Yang kedua, di mana Allah sendiri berkenan kepada Yesus. Dan yang ketiga, dalam kata kunci, dialah yang harus kamu dengarkan. Dalam Perjanjian Lama, ini sebagai pernyataan para nabi yang terdapat di Ulangan 18 ayat yang ke-15. Dan ini juga sebagai kata kunci yang diperdengarkan, di mana itu sebagai suara dari surga yang menyapa para murid saat itu. Hal lainnya, menurut Injil Markus 9 ayat yang pertama, ternyata juga menyatakan bagaimana Tuhan Yesus disebut dalam 3 jabatannya, yaitu sebagai nabi, imam, dan juga raja. Tentu ini sebagai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terhormat dalam kehidupan keseharian, di mana sebagai imam yang menyatakan akan memberikan dirinya sebagai kurban bagi dosa. Hamba yang dalam tugas tanggung jawabnya kepada umat, dan hamba yang akan memberikan dirinya sebagai kurban bagi dosa. Tugas pelayanan imam yang senantiasa membawa kurban-kurban persembahan dari umat untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan melalui imamlah dosa-dosa dari umat kemudian diberikan pengampunan. Jabatan yang kedua di sini dikatakan sebagai nabi, yaitu yang memiliki tugas menggenapi pernyataan Allah. Dan yang terakhir sebagai raja, di mana raja yang memerintah segala bangsa. 3 jabatan inilah yang juga menyatakan bagaimana Yesus dimuliakan. Yesus sebagai yang terhormat. Yesus sebagai sosok yang benar-benar berkuasa, kemudian menggenapi pernyataan Allah, dan juga sebagai hamba yang memberikan dirinya menjadi korban tebusan bagi dosa umat. Ya, inilah tema Embun Pagi kita di Kamis 9 Februari 2023. Yesus dimuliakan, kiranya itu memberikan kita keyakinan yang semakin teguh dalam kehidupan iman percaya kita, dan senantiasa
menjadikan Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai imam besar kita, nabi kita, dan raja kita. Amin. Tuhan memberkati.